Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Ustazah doakan semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani, dan dimudahkan semua urusan kita hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana? Sudah siap belajar belum dengan Ustazah hari ini? Baik, pembelajaran hari ini yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW, panutanku. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya, dan diperhatikan. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus selalu berubah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, berarti Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk apa tadi? Untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, siapa yang tahu apa pesan Nabi Muhammad tadi kepada kita semua? Yaitu agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, lanjut. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang memiliki akhlak yang terpuji. Seperti apa? Sabar, jujur, ramah, mandiri, percaya diri, sopan, rendah hati, dan lain-lain. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Pantaslah hasil sukses dan berhasil. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW, teman-teman, dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dan melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakan dengan percaya diri. Agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya. Itu kita bahas ya, yaitu jangan ragu-ragu. Nah, apa sih jangan ragu-ragu itu? Nah, teman-teman simak ya. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya ataukah tidak? Nah, sekarang peserta didik atau anak-anakku sekalian perlu dibelajarkan untuk selalu bertanya pada diri sendiri. Seperti itu. Apakah mampu? Lalu apakah waktunya cukup? Apakah bila ada halangan bisa mengatasi? Jika peserta didik menjawab atau anak-anak menjawab setelah memahami diri sendiri, mampu karena punya keahlian, waktunya cukup, serta bisa mengatasi halangan, maka peserta didik atau anak-anak solih-solihah tersebut akan memiliki kepercayaan diri.
Berbeda halnya jika ia tidak tahu atau ia tidak yakin akan kemampuan dirinya, akan tetapi tetap melakukannya, maka kemungkinan ia akan melakukan dengan penuh keraguan dan takut pada diri sendiri. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan dan rasa takut, besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan itu. Nah, teman-teman, berarti kita tidak boleh ragu-ragu ya dalam mengerjakan sesuatu. Kita harus yakin bahwa tadi kan udah diajarinnya, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mampu? Lalu kira-kira cukup gak ya waktunya kita ngerjakan itu? Setelah itu, apakah bila ada halangan bisa mengatasi? Nah, kalau sudah kita bertanya kepada diri kita sendiri dan kita menjawab mampu, maka laksanakan. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang jangan malu mengerjakan kebaikan. Nah, teman-teman, ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu. Sehingga tanpa kita sadari, waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertawakal, maka kita harus menjauhi kedua sifat malu dan ragu itu. Jangan keliru menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u minal iman. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perilaku malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat dengan rangkaian perawi sahih dari Abu Hurairah. Nah, teman-teman, hadis ini harus diletakkan pada makna yang sebenarnya. Jika dalam hati kita terbetik atau terbenak ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, maka kita perlu malu, teman-teman, dan memilih tidak mengerjakannya. Tuh, kalau sesuatu yang tidak baik, kita harus malu mengerjakannya ya teman-teman. Akan tetapi kalau untuk mengerjakan kebaikan, kita justru tidak boleh malu, teman-teman. Misalnya mau membantu orang yang sedang susah, tidak boleh malu. Mau melewati jalan yang sudah benar juga tidak boleh malu. Tetapi misalnya seseorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, korupsi contohnya, berbohong contohnya, atau tidak mau berteman sama teman yang lain, atau pada intinya itu pilih-pilih teman, maka kita harus malu. Malu melakukan maksiat atau perbuatan tidak terpuji adalah awal bagi kebiasaan seseorang yang berakhlak mulia. So, jika tiba waktu sholat, maka seseorang tidak boleh malu melaksanakannya. Jika seseorang disuruh berpidato naik ke panggung, misalnya mewakili teman-temannya, dan ia mampu melakukannya, maka ia tidak boleh menolaknya. Ia harus percaya diri, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh malu dalam melakukan suatu kebaikan. Kenapa Ustazah bilang seperti itu? Saudara, saya kan tidak bisa. Insya Allah bisa, asalkan yakin. Kita pasti bisa. Apapun bisa kita lakukan, yang pastinya kita minta kepada Allah agar Allah menolong dan memudahkan lisan kita untuk berbicara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasannya Ustazah ya. Nanti kita setelah paham, sudah mendengarkan penjelasan Ustazah, langsung dikerjakan soal di bawah ya. Semangat teman-teman. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.